Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Amira, kelas 11 IPA 2 SMA Islam Al-Azhar 18 Gresata. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang koloid. Tapi sebelum masuk ke materi koloid, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan larutan atau campuran zat yang berbeda wujudnya maupun sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3, suspensi, koloid, dan larutan. Apa sih beda ketiganya? Yuk kita cari tahu. Kita ambil contoh susu, terigu, dan gula sebagai zat terlarut. Setelah itu kita masukkan air. Di sini air tugasnya sebagai zat pelarut atau medium pendispersinya. Jangan lupa diaduk ya. Beri air dan diaduk. Begitu juga dengan terigu, masukkan air dan diaduk. Nah, inilah hasilnya setelah diaduk. Air gula, air susu, dan juga air terigu. Pertama adalah larutan air gula. Larutan air gula merupakan contoh dari dispersi halus atau larutan. Partikel larutan memiliki diameter di bawah 1 nanometer. Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Itu adalah contoh dari koloid. Ukuran partikelnya terletak di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda bahwa larutan itu koloid adalah airnya selalu keruh, tetapi tidak bisa disaring karena tidak terjadi pengendapan. Larutan air terigu. Larutan air terigu adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara air dan terigu. Lama-lama kita bisa melihat batasan antara fase terdispersinya yaitu terigu dan medium pendispersinya yaitu air karena terjadi pengendapan. Suspensi terjadi apabila partikelnya berukuran di atas 100 nanometer. Nah, sekarang apa aja sih macam-macam koloid? Koloid ada 4 macam. Yang pertama sol. Sol merupakan koloid yang mengandung fasa terdispersi padat. Sol dibagi menjadi 3 bagian, sol padat, sol cair, dan sol gas. Yang kedua emulsi. Emulsi adalah koloid yang mengandung fasa terdispersi cair. Emulsi juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu emulsi cair, emulsi padat, dan emulsi gas. Yang ketiga buih. Buih adalah koloid yang mengandung fasa terdispersi gas, tetapi buih hanya mempunyai 2 jenis, buih padat dan buih cair. Yang keempat, gel. Koloid yang setengah kaku disebut gel. Salah satu contohnya adalah agar-agar. Bagaimana cara pembuatan koloid? Cara pembuatan koloid ada 2. Yang pertama, cara kondensasi, yaitu mengubah partikel-partikel yang halus menjadi lebih besar dengan cara menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Yang pertama, reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua, reaksi oksidasi atau redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai dengan perubahan bilangan oksidasinya. Yang ketiga, penggantian pelarut, yaitu di mana suatu zat dijenuhkan lebih dahulu lalu dilarutkan sehingga menjadi koloid. Yang keempat, dekomposisi rangkap, yaitu di mana penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, manfaat koloid itu banyak banget. Beberapa di antaranya sebagai penjernihan air, pemutih gula, bahan pencuci, dan mengurangi polusi udara.
Nah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.